di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian wadiah. Wadiah adalah titipan. Secara bahasa, wadiah berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan atau menitipkan sesuatu. Sedangkan secara istilah, wadiah adalah akad antara pemilik barang dengan orang yang dititipi, di mana orang yang menerima titipan wajib menjaga dengan baik barang tersebut dan tidak boleh menggunakannya tanpa izin. Dalam kehidupan sehari-hari, wadiah sering kita temui. Misalnya saat kita menabung di bank syariah, uang yang kita simpan itu sebenarnya adalah titipan yang harus dijaga dan dikembalikan oleh pihak bank. Dari sini kita bisa memahami bahwa wadiah mengajarkan kita tentang amanah, tanggung jawab, dan kepercayaan. Selanjutnya saya akan membacakan salah satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan amanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Dari ayat tersebut, kita dapat memahami bahwa Allah memerintahkan kita untuk menjaga amanah dan menyampaikannya kepada yang berhak. Amanah di sini termasuk juga wadiah atau titipan. Jadi, ketika kita diberi kepercayaan oleh orang lain, kita wajib menjaganya dengan baik dan tidak mengkhianatinya. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan kita untuk selalu bersikap adil dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul Quran surah An-Nisa ayat 58. Ayat ini turun setelah peristiwa Fathul Mekkah. Saat itu Nabi Muhammad SAW yang sudah berkuasa tetap diperintahkan oleh Allah untuk mengembalikan kunci Ka'bah kepada pemiliknya yang sah. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga amanah, bahkan dalam posisi berkuasa. Ayat ini juga menegaskan kewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak serta menegakkan keadilan tanpa memandang status, kekuasaan, atau kepentingan pribadi. Amanah tidak hanya berupa benda, tapi juga mencakup tanggung jawab dan kepercayaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir ayat Quran surat An-Nisa ayat 58. Ayat ini memerintahkan menunaikan amanah kepada yang berhak dan menegakkan keadilan. Al-amanat artinya kepercayaan yang harus dijaga. Cakupannya cukup luas, yaitu harta, tanggung jawab, serta hak Allah dan manusia. Al-ad berarti lurus dan seimbang, menjadi landasan hukum dan pemerintahan. Ibnu Katsir menjelaskan, prinsip ini juga berlaku bagi pemimpin. Sedangkan Quraisy Shihab menegaskan amanah mencakup tanggung jawab kepada Allah, sesama, dan diri sendiri. Saya akan menjelaskan mengenai isu penyalahgunaan barang titipan dalam praktik wadiah. Dalam hukum ekonomi Islam, barang titipan atau wadiah itu tidak boleh digunakan sembarangan tanpa adanya izin pemiliknya. Kecuali yang terjadi dalam bank syariah, di mana pemilik uang itu menitipkan uangnya untuk dikelola oleh bank dengan catatan harus adanya izin dari pemiliknya, pengembalian uang yang utuh, serta pembagian hasil yang jelas. Dan masalah yang sering terjadi pada masa kini adalah sering kali terjadi barang yang dititipkan itu digunakan tanpa adanya izin pemiliknya, atau bahkan ada yang digunakan untuk investasi yang membawa resiko yang sangat beragam. Dan hal ini jelas merugikan hak pemiliknya dan melanggar prinsip syariah. Oleh karena itu, harus adanya pengawasan yang ketat serta transparansi agar hak pemilik tetap terjaga
dan prinsip syariah tetap berjalan.